warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran simulasi komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengolah kata bagian kedua. Materi yang akan kita bahas adalah font, line spacing, text background, tabel, ilustrasi, kolom, drop cap, header dan footer, equation dan simbol. Materi pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai font, yaitu mengenai increase font size, font color, text highlight color, dan change case. Increase font size berguna untuk mengatur ukuran huruf menjadi lebih besar, sementara decrease font size berguna untuk mengatur ukuran huruf menjadi lebih kecil. Kita akan praktekkan bagaimana cara penggunaan decrease font size dan increase font size. Ini adalah tulisan berukuran 12. Anda blok terlebih dahulu, kemudian jika Anda mengklik increase font size, dia akan bertambah menjadi ukuran 14. Kemudian jika diklik kembali, maka akan bertambah menjadi ukuran 16. Kemudian Anda akan menggunakan decrease font size. Kegunaannya adalah untuk memperkecil huruf. Ini adalah ikon decrease font size. Dari 16, ukuran 16 menjadi 14. Kemudian Anda klik kembali menjadi ukuran 12. Font color. Font color kegunaannya adalah untuk memberi warna pada huruf. Kita akan praktekkan bagaimana cara penggunaan font color. Blok terlebih dahulu, kemudian ini adalah ikon dari font color. Kemudian Anda bisa klik, kemudian cari pilihan warnanya. Misalkan ini merah, kemudian klik kembali, kuning, kemudian bisa Anda klik, kemudian ambil biru. Text highlight color digunakan untuk menandai tulisan atau teks dengan warna latar belakang pada dokumen Word. Kita akan praktekkan menggunakan text highlight color. Kita ganti terlebih dahulu hurufnya menjadi hitam. Kemudian Anda bisa blok. Kemudian klik. Ini adalah ikon dari text highlight color. Anda bisa pilih warnanya. Misalkan ini kuning. Bisa Anda ganti ke warna biru. Blok terlebih dahulu. Kemudian bisa berwarna abu-abu. Change case. Change case berfungsi untuk mengubah penulisan teks atau huruf. Change case ini terdiri dari 5 jenis, yaitu sentence case, huruf depan yang kapital, lower case, semua huruf kecil, kemudian upper case, semua huruf besar, Capitalis is word, semua huruf depan yang besar, kemudian toggle case, semua huruf depan kecil dan huruf berikutnya besar. Kita akan praktekkan cara penggunaan change case. Blok terlebih dahulu tulisan yang akan diberi change case, kemudian ini adalah ikon dari change case. Klik, kemudian di sini ada jenis change case. Andaikan Anda menggunakan sentence case, maka huruf depannya yang besar. Ini dia, L-nya yang besar. Kemudian kita gunakan lower case, maka seluruh hurufnya menjadi kecil. Kemudian yang berikutnya upper case, seluruh huruf menjadi huruf kapital. Kemudian capitalis is word, seluruh huruf depannya saja yang besar, latar L-nya besar, belakang B-nya yang besar. Kemudian yang berikutnya adalah toggle case,
huruf depannya huruf kecil, ini L-nya kecil, B-nya kecil, sementara huruf berikutnya adalah huruf besar. Line spacing, kegunaannya adalah untuk memberi spasi pada tulisan. Caranya adalah letakkan kursor di teks yang akan diberi spasi, kemudian klik line and paragraph spacing, kemudian pilih spasi baris yang Anda inginkan, kemudian klik tombol OK. Kita akan contohkan cara penggunaan spasi pada paragraf berikut ini. Anda blok terlebih dahulu. Kemudian ini adalah ikon spasi. Klik line spacing-nya. Kemudian ini adalah spasi 1. Kita coba spasi 1,15. Kemudian spasi 1,5. Spasi 2 akan lebih berjarak, kemudian spasi 2,5 dan spasi 3. Mengatur background, klik desain. Kemudian yang akan kita atur pada background adalah border untuk memberi garis pada tepi dokumen. Kemudian color untuk memberi warna pada halaman dokumen. Kemudian watermark untuk memberi tulisan pada belakang dokumen. Kita akan cobakan cara menggunakan background. Jika Anda berada di home, klik desain terlebih dahulu. Kemudian ambil border. Kemudian di sini ada style, color, kemudian width dan art. Kita gunakan style jika hanya menggunakan garis berupa garis saja. Misalkan ini adalah preview, Anda bisa lihat seperti ini bentuknya. Kemudian jika Anda ingin memberi warnanya, pilih warna misalkan hijau seperti ini. Kemudian jika Anda ingin melihat hasilnya, klik OK. Ini dia hasil dari border. Kemudian jika Anda ingin bordernya lebih berwarna, klik border, kemudian klik art. Kemudian misalkan Anda memilih art yang pertama, kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari border menggunakan art. Kemudian color, ini adalah ikon color. Kegunaannya adalah untuk memberi warna pada halaman dokumen. Anda bisa klik, kemudian ini adalah pilihan warnanya, misalkan abu-abu seperti ini. Kemudian Anda bisa gunakan kuning seperti ini, atau warna hijau muda. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai watermark. Watermark ini digunakan biasanya untuk supaya tidak ada plagiat pada dokumen yang kita buat. Cara penggunaan watermark, ini dia ikon watermark, klik. Kemudian ini contoh dari watermarknya. Misalkan Anda ambil yang confidential 1, seperti ini. Anda juga bisa mengetik watermarknya, custom watermark, kemudian ganti teksnya dengan misalkan Anda ingin mengganti dengan nama Anda atau dengan nama tugas berapa, misalkan nama saja, misalkan namanya Ali, seperti itu. Kemudian fontnya juga bisa Anda ganti dengan jenis tulisan seperti apa, misalkan tulisannya Times New Roman. Kemudian kalau size umumnya itu auto, udah diatur seberapa besarnya. Kemudian ini layoutnya yang tadi diagonal, dia ke tengah seperti ini, miring di tengah atau horizontal.
bisa pilih salah satu saja. Kemudian baru klik apply. Kemudian close. Ini hasil dari watermark yang kita praktekkan. Kita mulai dari cara membuat tabel. Cara membuat tabel, klik insert, klik tabel, kemudian klik insert tabel, kemudian atur number of column untuk kolom dan number of row untuk baris. Ini adalah tampilan dari kotak dialog tabel. Kita akan praktekkan bagaimana cara membuat tabel. Klik pertama kali insert, kemudian tabel, kemudian insert tabel. Kemudian di sini number of kolomnya ada 5, sementara number of row-nya 2. Misalkan kita ganti number of kolomnya 3, row-nya 10. Kemudian klik OK. Ini adalah tampilan dari hasil insert tabel. Kolomnya ada 3, 1, 2, 3, sementara barisnya atau row-nya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu kita akan mengatur lebar kolom dan tinggi baris pada tabel. Caranya adalah klik layout, kemudian atur height untuk mengatur tinggi baris, atur width untuk mengatur lebar kolom. Kita akan praktekkan. Pada tabel ini kita akan atur lebar kolom dan tinggi barisnya. Untuk tinggi baris kita klik height. Kita atur tinggi barisnya sekitar 0,5 inci. Kemudian lebar kolomnya kita atur menjadi 2,5 inci. Ini adalah hasil dari pengaturan lebar kolom dan tinggi baris. Cara menggabungkan sel, blok sel yang akan digabungkan, kemudian klik layout, kemudian klik merge cell. Blok, terlebih dahulu misalkan kita blok 3 baris, kemudian layout, kemudian klik merge cell. Maka yang 3 baris tadi akan menjadi 1 baris. Menambah baris atau kolom, caranya adalah klik layout, kemudian klik insert above untuk menambah baris ke atas, kemudian insert below untuk menambah baris ke bawah, insert left untuk menambah kolom ke kiri, dan insert right untuk menambah kolom ke kanan. Kita akan contohkan cara menambah baris dan menambah kolom. Anda sekarang sudah memiliki tabel, kemudian klik layout, kemudian ini dia insert above, berarti dia akan menambah ke atas. Ini dari tadinya yang 4 baris menjadi 5 baris. Kemudian insert below, menambah baris ke bawah, klik, dia akan bertambah ke bawah barisnya. Kemudian insert left, menambah kolom ke sebelah kiri. Ini adalah kolom yang ditambahkan. Kemudian insert right, menambah kolom ke sebelah kanan. Ini adalah kolom yang ditambahkan. Menghapus sel, baris, atau kolom. Caranya, klik layout, kemudian ada pilihannya delete cell untuk menghapus sel, kemudian delete row untuk menghapus baris, delete column untuk menghapus kolom, dan delete tabel untuk menghapus tabel. Kita akan contohkan cara menghapus tabel, menghapus sel dan baris, serta kolom pada tabel ini. Ini adalah tabel, ada terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 5 kolom, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6 baris.
Jadi kita akan coba menghapus selnya terlebih dahulu. Anda klik di sel pertama, kemudian klik, jika Anda berada di home seperti ini, berarti Anda klik layout terlebih dahulu. Kemudian klik delete, kemudian ambil delete cell, kemudian klik shift cell left, kemudian klik OK. Maka ada satu buah sel yang akan terhapus. Kemudian yang berikutnya, cara menghapus kolom, klik delete, kemudian ambil delete kolom. Maka yang kolomnya tadi adalah 5 kolom menjadi 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang berikutnya, delete row. Klik delete row untuk menghapus baris. Maka barisnya akan terhapus satu buah baris yang tadinya 6 baris menjadi 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris. Kemudian yang berikutnya adalah delete tabel. Ini adalah untuk menghapus tabel. Klik delete tabel, maka tabelnya akan terhapus. Membagi sel. Caranya adalah klik sel yang akan dibagi, kemudian klik layout, klik split cell, kemudian akan muncul kotak dialog split cell. Tentukan jumlah baris, number of row, dan kolom, number of column, yang akan ditambahkan pada satu sel. Kita akan contohkan cara membagi sel. Pada tabel ini adalah sel yang sudah digabungkan. Kita akan tambahkan kembali kolom dan barisnya. Klik terlebih dahulu sel yang akan ditambahkan, kolom dan barisnya, kemudian klik layout, kemudian ambil split cell. Kemudian number of kolomnya kita butuh 2, sementara number of row-nya kita butuh 2. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil pembagian dari sel. Memanfaatkan style tabel, caranya klik di salah satu sel pada tabel yang akan diberi style, kemudian pilih tab design, kemudian pilih style tabel. Kita akan cobakan cara penggunaan style tabel. Klik design, kemudian ini adalah tab stylenya. Misalkan Anda ingin menggunakan style tabel yang berwarna hitam seperti ini. Ini adalah hasilnya. Kemudian jika Anda ingin mengubah warnanya ke hijau atau biru atau abu-abu seperti ini. Menambah arsiran pada tabel. Caranya adalah blok sel yang akan diarsir, kemudian klik design, klik border and shading, kemudian klik shading, kemudian baru klik style. Kita akan contohkan cara memberi arsir pada tabel. Anda terlebih dahulu memblok sel yang akan diberi arsiran. Misalkan 4 baris ini akan diberi arsiran. Kemudian klik border, kemudian ambil border and shading, kemudian ambil shading, kemudian style, pilih arsiran yang akan digunakan. Misalkan kita ambil yang deka vertikal, kemudian ini adalah sel yang apply to sel yang akan diarsir. Bisa juga dengan tabel, kita gunakan sel saja, kemudian klik OK. Ini adalah contoh dari arsiran pada tabel. Mengatur posisi tulisan pada tabel, klik tulisan yang akan diatur, kemudian klik Text Direction. Ini adalah tulisan pada tabel, kita akan atur tulisan ini menjadi vertikal. Caranya, klik Layout,
kemudian ambil tag direction. Kita akan cobakan posisinya. Ini adalah posisi tulisan secara vertikal dari atas ke bawah, kemudian vertikal dari bawah ke atas, kemudian kembali ke horizontal. Ilustrasi atau gambar. Pilih jenis ilustrasi yang diinginkan. Ada beberapa macam ilustrasi yang bisa digunakan dalam dokumen pengolah kata. Yang pertama yaitu picture, untuk menyisipkan ilustrasi berupa gambar dari komputer. Kemudian online picture, untuk menyisipkan gambar dari situs internet. Kemudian shape, untuk menyisipkan berbagai bentuk shape, misalnya panah, kotak informasi, kotak, bintang, dan diagram alir. Kemudian smart art, untuk menyisipkan grafik. Smart art misalnya list, proses, cycle, dan hierarki. Kemudian chart, untuk menyisipkan grafik, misalkan grafik batang, grafik garis, kemudian grafik lingkaran. Ilustrasi yang berikutnya adalah screenshot. Screenshot gunanya untuk menambahkan screenshot pada layar monitor Anda. Caranya adalah buka terlebih dahulu file yang akan di screenshot, kemudian klik insert, kemudian klik screenshot, kemudian baru pilih hasil screenshotnya, kemudian klik insert. Ini adalah contoh layar yang akan kita screenshot. Kemudian kita akan gunakan pada dokumen ini. Caranya Anda ambil, jika Anda berada di home, klik insert terlebih dahulu, kemudian ambil screenshot, kemudian baru pilih. Ini adalah layar-layar yang terbuka pada komputer. Misalkan ambil screenshot yang PDF yang ini. Kemudian setelah itu baru Anda crop terlebih dahulu. Jika Anda hanya mengambil gambar dari bukunya saja, cover bukunya saja. Kemudian klik crop. Cara menggunakan picture, klik insert, kemudian klik picture. Kita akan contohkan pada dokumen ini. Klik insert, kemudian ambil picture, kemudian pilih gambarnya, kemudian klik insert. Ilustrasi online picture. Online picture gunanya adalah untuk menyisipkan gambar dari situs internet. Caranya adalah klik insert, kemudian pilih online picture, kemudian ketik tema gambar pada kotak pencarian. Setelah itu gambar didapat, kemudian klik gambar dan klik insert. Kita akan contohkan cara penggunaan online picture. Klik insert, kemudian klik online picture. Kemudian di search-nya kita cari misalkan komputer. Misalkan ini yang akan kita ambil, klik, kemudian klik insert. Ini adalah gambar dari online picture. Jika Anda ingin perkecil gambarnya, klik sudutnya, tarik ke dalam, seperti ini. Mengatur posisi picture, klik kanan gambar, kemudian klik wrap text, kemudian pilih posisi gambar. Ini adalah gambar yang ada pada dokumen. Klik kanan gambar, kemudian ambil wrap text, kemudian posisi gambar sekarang berada di inline with text, berada di antara teks. Kemudian jika Anda mengklik posisi square, maka gambar akan bisa ditarik ke posisi manapun, misalkan ke tengah atau ke atas atau ke sudut kanan.
Kemudian yang berikutnya, posisi gambar in front of text. Posisi gambar in front of text, gambar menutupi teks yang ada pada dokumen. Ini adalah gambarnya. Dia menutupi tulisan yang ada pada dokumen. Kemudian posisi berikutnya adalah behind text. Gambar berada di belakang tulisan dokumen. Seperti ini. Cara menggunakan shape, klik insert, kemudian ambil shape. Insert, kemudian shape. Ini adalah jenis shape, ada berupa line, berupa garis, misalkan panah ini. Anda menggunakan dengan cara menarik panah ini dengan tanda plus. Kemudian bisa juga dengan berupa kotak, klik rectangle, kemudian gambar kotaknya seperti ini, klik tahan dan ditarik saja. Kemudian untuk mengubah warna latar dari kotak, ini dia. Kemudian jika Anda ingin mengisi kotak ini dengan tulisan, klik kanan, ambil add text, kemudian baru Anda ketik tulisannya. Kemudian jika Anda ingin memutar panah ini ke sebelah kiri, caranya adalah Anda klik kepala panahnya, kemudian tarik ke arah kiri, seperti ini. Smart Art. Smart Art digunakan untuk membuat diagram. Caranya, klik Insert, kemudian klik Smart Art. Kita akan contohkan cara membuat Smart Art, cara menggunakan Smart Art. Klik Insert, kemudian ambil Smart Art. Ini adalah beberapa jenis Smart Art, ada list, process, cycle, hierarchy, relationship, metric, pyramid, dan picture. Kita ambil cycle. Kemudian di sini ada beberapa jenis cycle. Misalkan basic radial, klik basic radial, klik OK. Kemudian akan keluar seperti ini. Kita akan isi teks yang di tengah. Misalkan teks yang di tengahnya SMK N2 Bukit Tinggi. Kemudian teks yang di atasnya jurusan AKL, kemudian BDP, kemudian OTKP, kemudian perhotelan. Nah, karena di SMKN 2 Bukit Tinggi ada 7 buah jurusan dan ini hanya ada 4, cara menambahkan Smart Art berikutnya, bulatan ini, adalah Anda klik di mana saja, kemudian ambil accept. Kemudian boleh Anda ambil accept after atau before, karena dia berupa lingkaran, boleh Anda ambil after, boleh before. Misalkan kita ambil after, maka kita tambahkan di sini jurusan Jasa Boga, Tata Boga. Kemudian tambahkan kembali, accept, klik kanan, accept, ambil yang before. Misalkan di sini UPW. Kemudian tambahkan satu lagi. Tata Busana. Kemudian untuk mengatur warna dari Smart Art ini, ambil change color. Ini ada beberapa warna pilihannya. Misalkan ini atau ini. Chart atau grafik, cara menggunakannya adalah klik insert,
kemudian klik chart, pilih jenis chartnya, kemudian baru isi data untuk grafik. Kita contohkan, klik insert, kemudian ambil chart. Di sini ada beberapa jenis chart, ada kolom, line, pie, bar, area, XY, stock, surface, radar, dan combo. Kita akan ambil yang kolom, grafik batang, kemudian klik OK. Kemudian akan keluar Microsoft Excel untuk data chartnya. Seri 1, kita akan membuat grafik mengenai perkembangan jumlah siswa di SMKN 2 Bukit Tinggi. Kita buat seri 1 ini tahun 2019, kemudian tahun 2020, 2021. Untuk kategorinya, kita buat jurusannya AKL, kemudian BDP, OTKP, kemudian perhotelan, tata boga, kemudian UPW, dan tata busana. Kemudian kita masukkan jumlah siswanya, misalkan ini jumlah siswanya 90, di tahun 2020 96, kemudian di tahun 2021 98, lanjut ke BDP 60, 65, kemudian 60 kembali, kemudian OTKP 88, 90, kemudian 100, perhotelan, misalkan 90, kemudian 100, kemudian 98, tata boga, sama 90, kemudian 98, 100, UPW, 30, 35, kemudian 36, kemudian untuk busana, tata busana 36, 36, dan 36. Ini adalah hasil dari data grafik. Jika Anda sudah selesai membuat data grafik ini, maka Microsoft Excel ini bisa Anda tutup, close. Kemudian kita akan beri judul dari chart title-nya. Klik chart title, kemudian hapus. Kemudian baru kita ketik judul chart title-nya. Format kolom, fasilitas kolom. Fasilitas kolom digunakan untuk membuat tulisan pada dokumen menjadi berkolom. Caranya adalah seleksi dokumen yang akan dibuat, kemudian pilih menu Pack Layout, lalu pilih kolom. Kita akan contohkan ini blok atau seleksi terlebih dahulu dokumen yang akan diberi kolom seperti ini, kemudian ambil Pack Layout, kemudian kolom, kemudian pada kolom ini ada beberapa jenis, ada 1, 2 kolom, 3 kolom, ada yang left, maksudnya yang sebelah kirinya lebih sempit dibandingkan sebelah kanannya, kemudian right, sebelah kanannya lebih sempit dibandingkan sebelah kirinya. Kita akan cobakan satu persatu. Ini 2, seperti ini bentuknya. Kemudian 3,
akan ada 3 kolom seperti ini. Kemudian left, sebelah kirinya akan lebih sempit dibandingkan sebelah kanannya. Kemudian right, sebelah kanannya akan lebih sempit dibandingkan yang sebelah kirinya. Drop cap. Drop cap adalah fasilitas untuk membuat huruf besar di awal kalimat. Caranya, seleksi tulisan yang akan diberi drop cap, kemudian klik insert, klik drop cap, kemudian baru klik drop pad. Kita akan contohkan, misalkan huruf T pada telinga ini akan kita jadikan lebih besar dibandingkan tulisan yang lainnya. Caranya adalah Anda blok, kemudian ambil insert, kemudian ambil drop cap. Di sini ada pilihan non, drop pad, dan imagine. Kita contohkan satu persatu. Ini non berarti tidak ada drop cap-nya sama sekali. Kemudian drop pad, ini dia drop pad. Kemudian kalau imagine, maka dia berada di luar dari dokumen. Header dan footer. Header dan footer digunakan untuk membuat catatan kecil, label, logo, atau keterangan. Page number digunakan untuk memberikan nomor halaman. Caranya adalah klik insert, kemudian klik header and footer atau page number. Kita akan contohkan pada dokumen ini. Klik insert, kemudian header. Kemudian ini ada beberapa jenis header, ada blank, ada Austin, ada bandit. Kita ambil yang blank. Type here-nya kita isi dengan simulasi komunikasi digital. Kemudian untuk footer-nya, klik footer, kemudian ambil yang blank. Misalkan kita buat latihan 1. Kemudian untuk page number, klik page number. Kemudian ada page number itu ada top of page, bottom of page. Kita akan pilih bottom of page yang plain number 3. Ini adalah hasil dari page number. Simbol. Simbol kegunaannya adalah untuk memberi simbol pada dokumen. Caranya adalah klik insert, kemudian klik more symbol. Kita akan contohkan pada dokumen ini. Klik insert, kemudian ambil simbol, kemudian klik more symbol. Kemudian jika Anda ingin mencari simbol berupa gambar, pada fontnya cari yang webding. Ini adalah simbol yang berupa gambar. Misalkan kita ambil simbol telinga, klik simbol telinganya, kemudian klik insert, kemudian baru close. Kemudian simbol ini juga bisa diperbesar. Caranya adalah blok, kemudian ambil home, kemudian ambil ukuran huruf, kemudian baru Anda perbesar. Misalkan tadi simbolnya berada di angka 12, misalkan Anda ingin memperbesar menjadi 48, klik angka 48. Penulisan rumus, fitur equation pada menu insert adalah fasilitas pada Microsoft Word
yang disediakan untuk menuliskan rumus. Cara penggunaannya, klik insert, kemudian klik equation, kemudian klik new equation. Ini adalah contoh yang akan kita buat dalam Microsoft Word. Klik insert, kemudian ambil equation. Kemudian kita akan membuat rumus H/2. Ambil fraction untuk membuat per 2-nya, H/2. Kemudian pilih fraction-nya. Kemudian ketik H, kemudian 2. Kemudian setelah itu kurung P tambah Q. Klik tanda kurung di bracket, kemudian ambil jenis tanda kurungnya, kemudian klik tanda kotak di dalam kurung, kemudian ketik P, kemudian tambah Q. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga Ananda paham dengan pembahasan pada pertemuan kali ini. Dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.